Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Lina, selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi. Pemirsa, halo selamat pagi. Bagaimana Kevin rencananya di weekend ini? Aku olahraga pasti dan juga tentunya berkumpul sama keluarga. Kalau kamu gimana hari ini? Sama, kita harus olahraga dong Kevin. Ya nggak sih kalau libur ya? Iya, supaya tetap badannya sehat dan bugar dan memberikan informasi terbaik bagi pemirsa. Betul sekali. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya, Aulina Iyasya, inilah Lintas iNews Pagi Akhir Pekan. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, polisi tewas usai ditembak sesama polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Ya, pelaku yang merupakan kabak OPS di Polres Solok Selatan menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat usai menembak korban yang menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Ayo, maaf kamu. Pasca kejadian penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansar, pelaku penembakan AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Insiden tragis terjadi pada Jumat dini hari di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, melibatkan 2 polisi di mana Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Korban alami luka serius akibat tembakan di kepala sebelah kanan dan dinyatakan meninggal dunia usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibekingi oleh pelaku. Ditpropam Polda Sumbar juga telah memeriksa 5 orang saksi. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansar dilepas secara kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan. Isak tangis ibunda AKP Ulil Rianto pun tak terbendung usai mengetahui putra tercintanya tewas ditembak seniornya sendiri. Ibunda korban tak henti-hentinya menangis saat melihat foto anaknya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tak menduga korban harus meregang nyawa dengan cara tragis. Keluarga mengaku semasa hidupnya korban dianggap perhatian pada orang tua dan keluarga, serta dikenal sosok yang ramah dan baik. Dari Solok, Sumatera Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah warung makan yang buka 24 jam di Kukusan, Beji, Depok. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria dengan santai mencuri ponsel milik pegawai warung makan 24 jam di Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Pencurian terjadi saat kondisi warung tengah sepi pengunjung, sementara korban kelelahan usai bertugas shift malam. Korban baru menyadari ponselnya hilang saat terbangun. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat pelaku mengambil ponselnya persis di tempat ia tertidur. Selain pegawai rumah makan, pencurian ponsel juga terjadi di warung kopi sebelahnya. Korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku cepat tertangkap agar tidak ada perasaan was-was. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Tergiur tawaran paket sembako murah, ratusan emak-emak kena tipu hingga 2 miliar rupiah di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, sementara di Mojokerto, Jawa Timur, seorang pencuri pakaian dalam wanita tertangkap basah. Ibu berapa, Bu? 3.250.000. Ya Allah, Ibu. Sejumlah emak-emak meluapkan kekecewaannya melalui media sosial hingga viral usai tersadar tertipu oleh seorang wanita berinisial R. Masing-masing korban mengutarakan kerugian yang dideritanya hingga jutaan rupiah. Seluruh korban yang kena tipu ini merupakan warga Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Modus penipuan pelaku dengan menawarkan sembako murah seharga Rp10.000 serta bonus berupa sepeda motor dan mobil. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku sempat menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama. Namun saat gelombang kedua dan ketiga, uang sudah disetorkan, para koordinator paket sembako tak kunjung datang. Warga sempat menggeruduk rumah pelaku namun sudah melarikan diri. Total uang yang dibawa kabur pelaku hampir 2 miliar rupiah. Hampir 50 juta. Kasus ini rame kan, terduga pelaku itu bisa ditemuin atau enggak, Bu? Tanggal berapa itu lagi kemana, hari Senin. Jam 8 dia udah kabur, Pak, bawa anaknya, Pak. Ada yang bilang, ada yang lihat tetangganya naik bajai. Rencananya korban akan melaporkan pelaku ke polisi dengan membawa sejumlah bukti pendukung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah warga dan petugas Linmas Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur menangkap pelaku pencurian jemuran saat akan memanjat pagar milik rumah warga. Pelaku yang berusaha kabur usai kepergok berhasil ditangkap petugas Linmas di Batu Warga di Jembatan Tribuana sejauh 1 km dari lokasi awal. Setelah digeledah ditemukan barang bukti sarung bantal dan guling di celana pelaku. Sejumlah warga yang resah berkali-kali kehilangan pakaian dalam yang telah dijemur. Diketahui pelaku telah 2 kali beraksi di wilayah ini. Yang kita yang diambil yang sempat kececer itu BH. Oh, sama celana dalam ya? Iya. Itu sering Pak hilang seperti itu Pak? Kenapa? Sering hilang? Pokoknya dalam 1 minggu itu sering. Berapa kali Pak? Wah, itu urusan orang. Yang penting sahabat BH itu nang DKP kok hilang. Oh gitu loh. Meski telah berhasil ditangkap, warga dan petugas Linmas tidak menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menutup jalan lintas Sumatera menuntut pelaku asusila ditangkap. Ya, warga nekat memblokir jalan karena 3 pelaku asusila hingga kini masih buron. Ratusan warga desa Pidoli Lombang, Mandailing Natal, Sumatera Utara menutup jalan lintas Sumatera dengan membakar ban bekas. Mereka memprotes ketidakseriusan polisi mengusut kasus ruda paksa. Warga menuntut polisi segera menangkap 3 pelaku ruda paksa yang buron. Warga menduga pelaku masih berada di sekitar Mandailing Natal. Yang kepolisian agar segera menangkap pelaku, Bang. Karena sudah 1 bulan pelaku tidak ada kabarnya ataupun kami tidak mendapatkan kabar baik itu dari pihak kepolisian. Pelaku apa ini? Pelaku tindak pemerkosaan, Bang, yang ada di RB. Akibat aksi warga, arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera sempat tersendat. Blokade jalan sempat dibuka saat mobil ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit melintas di tengah pengunjuk rasa. Sebelumnya polisi menangkap seorang pelaku ruda paksa. Pelaku bersama 3 temannya yang masih buron meruda paksa seorang wanita desa Pidoli Lombang di lokasi wisata. Polisi hingga kini masih memburu 3 pelaku lain yang buron. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang. Api yang muncul sejak Kamis sore terus membesar hingga tengah malam. Sementara di Bandung, 2 orang terluka akibat ledakan tabung gas. Pabrik sepeda listrik PT Roda Pasifik Mandiri di kawasan industri Terboyo, Semarang terbakar sejak Kamis sore. Api yang muncul dari belakang pabrik ini dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan seluas 1 hektar. Angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Bahkan hingga Kamis tengah malam, api masih membara.
Petugas dan 15 unit pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api agar tidak meluas ke bagian lain. Sementara pemirsa, kebakaran terjadi di Jalan Ketentraman, Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, pada dini hari tadi, pemirsa, diduga kebakaran berasal dari kompor salah satu penghuni rumah. Peristiwa ini mengakibatkan 3 rumah ludes terbakar. Kebakaran di belakang apartemen Medit persis nih. Api dengan cepat melalap 3 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Ketentraman, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar di tengah permukiman padat. Diduga kebakaran akibat ledakan kompor dari salah satu rumah warga. Akses jalan yang sempit dan kurangnya sumber air sempat menjadi kendala bagi petugas saat berusaha melokalisir api. Api baru bisa dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam dari Sudin Gulkarmat Jakbar dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye Pilwalkot Bima berujung ricuh. 1 orang warga tewas dalam insiden tersebut. Kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bima NTB nomor urut 1, Arahman Abidin dan Ferry Sofian Manferi, di Kecamatan Rasanai Barat, Bima berujung ricuh. Para pendukung paslon terlibat bentrok di tengah kampanye. Nampak kelompok pemuda saling melakukan kekerasan. Dalam insiden tersebut, seorang pelajar 16 tahun, warga Kelurahan Oimbo, Kota Bima tewas ditikam senjata tajam dan 2 lainnya luka-luka. Korban tewas akibat 4 luka tusukan. Keluarga korban histeris di depan IGD RSUD Kota Bima. Polisi pun menangkap pelaku Ika 28 tahun yang sempat kabur setelah menikam 3 korbannya dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap setelah tim Puma Polres Bima Kota melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi. Pada waktu kejadian, dengar suara musik, semua pada bergoyang, bereforia, terjadi senggolan, dan ada sebagian besar dalam pengaruh miras, akhirnya ada terjadi gesekan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan kasus perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Susono, mendapatkan dukungan penuh dari berbagai elemen relawan. Banyaknya dukungan yang datang membuat RK optimis mampu menangkan pilkada dalam 1 putaran. Ratusan relawan yang tergabung dalam Relawan Pemimpin Indonesia atau RAPI mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Dalam acara yang bertajuk kampanye riang gembira bersama RAPI, RK memaparkan selama dirinya menjabat sebagai gubernur Jawa Barat mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Banyaknya dukungan yang datang membuat politisi Partai Golkar ini optimis mampu memenangkan Pilgub dengan dukungan antar umat beragama di Jakarta. Nah, ini adalah ide-ide dari masyarakat yang masuk rata-rata tentang peribadatan Kristiani yang tentu akan difasilitasi dan akan dibela. Gubernur Jakarta adalah pemimpin yang harus mengedepankan Pancasila dan pasangan Ridho berada di sana. Ya. Semua golongan dirangkul. Dukungan juga diberikan dari relawan Pandawa 5 yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ridho. Relawan binaan Luhut Binsar Panjaitan ini telah menginstruksikan seluruh relawannya untuk menggalang kekuatan di masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Timur. Ya, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh relawan kita di Pandawa 5, terutama kita memfokuskan juga di Jakarta Timur untuk memenangkan Bang Ridho atau Ridho, pasangan Ridho menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Dukungan yang terus mengalir kepada pasangan Ridho tak lepas dari keyakinan masyarakat Jakarta bahwa pasangan ini dinilai sebagai figur tepat yang mampu membawa kemajuan dan perubahan positif bagi Jakarta.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Cawagup Rano Karno ke Rusunawa, Jatinegara, Jakarta Timur disambut riuh oleh warga. Ya, dalam orasi kampanyenya, Sidul mengajak masyarakat menyikapi jelang masa tenang dengan bijak, namun juga telah menentukan pilihan calon pemimpin Jakarta tentunya yang terbaik. Tiba di depan Komplek Rusunawa Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang, Rano Karno disambut meriah warga. Dalam orasinya, Sidul yakin menang Pilgub Jakarta bersama Pramono Anung dalam satu putaran usai mendapat dukungan dari simpatisan, relawan, ormas hingga sejumlah tokoh politik. Ia juga berjanji meneruskan program Gubernur terdahulu Anies Baswedan yang kini telah mendukung pasangan Pramono Rano Karno untuk memberi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Menjelang masa tenang, Dul juga mengajak masyarakat menyikapi masa tenang dengan bijak, namun tetap telah menentukan pilihan calon pemimpin Jakarta yang terbaik. Tidak ada perjanjian apa-apa, dia paham apa yang kita mau bangun dan kita paham apa yang Bang Anies bangun. Jujur loh, beliau melepaskan sebuah visi misi kan, yang pada dasarnya hampir semua visi misi kita sama kok. Selain di Rusunawa Jatinegara Kaum, Sidul juga berkampanye di Rusun Jatinegara Barat. Dul juga meminta penghuni rusun untuk menyampaikan aspirasinya melalui jaring asmara atau aspirasi masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris. Ya, isu lingkungan menjadi perhatian utama. Presiden Prabowo dan Raja Inggris Charles III berlangsung tertutup selama 30 menit di Buckingham Palace, Kamis pagi waktu setempat. Kedua pemimpin negara tersebut membahas kerjasama di berbagai bidang termasuk pelestarian lingkungan dan hutan. Di situ kita banyak persamaan, saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Presiden Prabowo Subianto juga bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris. Prabowo disambut oleh Perdana Menteri Keir Starmer di depan pintu utama kantor Perdana Menteri. Dalam sambutannya, Perdana Menteri Starmer menyampaikan apresiasi atas kedatangan Prabowo ke kantornya. Very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris. Di London, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri jamuan santap siang yang digelar Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Jamuan santap siang ini menandai komitmen Inggris untuk terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Usai lawatannya di Inggris, Presiden Prabowo akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan selanjutnya pada 24 November kembali ke Indonesia. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Berawal dari keresahan terhadap masalah sampah plastik di sejumlah pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat menyulap limbah sampah plastik menjadi mebel non-estetik dengan nilai jual tinggi. Ya, kira-kira seperti apa? Berikut liputannya, pemirsa. Di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sejumlah anak muda kreatif berinovasi menyulap sampah limbah plastik menjadi mebel non-estetik dan bernilai jual tinggi. Setiap harinya, mereka mengumpulkan limbah plastik, mulai dari botol, plastik bekas, ember plastik, kaleng cat plastik, dan berbagai limbah plastik lainnya. Sampah plastik tersebut dicacah atau dipotong kecil. Cacahan plastik kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dibakar dalam oven selama 2 jam. Hasilnya, keramik plastik dengan motif estetik warna-warni yang sangat unik.
Olahan plastik kemudian dibuat jadi jam dinding, juga berbagai macam mebel seperti kursi dan meja. Kursi aja, mungkin kita ambil contoh satu kursi yang full plastik yang paling gede itu mungkin bisa ngabisin sampah plastik sekitar 6 kilo bang. Nanti kan bisa kita konversikan menjadi seperti jam, jadi tempat rak dinding. Mebel limbah plastik ini dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Produk furnitur limbah plastik ini dipasarkan online, bahkan menembus pasar ke berbagai daerah seperti Lombok, NTT, Sulawesi, dan Riau. Melalui olahan limbah plastik ini, Rovan dan teman-teman bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan. Ya, dari mebel limbah plastik tadi kita ke informasi wisata yang sangat menginspirasi ini, di mana pemirsa dan juga Rina mungkin ingin memetik melon nih. Wah, ya nih Kevin dan juga pemirsa, ada seorang warga di Yogyakarta yang membudidayakan melon dalam greenhouse dengan sistem hidroponik dan menjadikannya wisata edukasi. Inilah greenhouse melon milik Igor Gadira yang berlokasi di Selo Martani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buah melon premium yang ditanam dengan sistem hidroponik ini tumbuh lebat dengan buah yang menggiurkan. Kebun melon hidroponik ini pun dibuka bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi memetik langsung buah melon dalam greenhouse. Melon yang siap petik telah diberi tanda dan tinggal dipilih para pengunjung. Buah melon hidroponik yang tumbuh dalam greenhouse ini pun dapat mengurangi serangan hama dan penyakit, sehingga minim penyemprotan pestisida. Rasa buah melon ini juga lebih manis dari melon biasa dan bertekstur lebih crunchy. Selain memetik melon, pengunjung juga dapat mendapat edukasi dari pengelola tentang pertanian hidroponik. Tak hanya wisata petik melon, Indigen Farm juga melayani konstruksi greenhouse, jasa pengelolaan hidroponik, serta pelatihan budidaya melon. Yang menjadi pembeda di antara melon yang lain itu sebenarnya melon kita ini yang pasti karena kita ditanamnya di dalam greenhouse itu pasti clean ya, tidak ada tanah sama sekali, tidak ada hama dan penyakit, kemudian bersih, segar tentunya karena memang orang langsung dapat bisa metik langsung di lapangan dan buahnya benar-benar fresh. Kemudian yang karena di dalam greenhouse kita juga penggunaan pestisidanya sangat rendah sekali. Senang karena wisatanya kan wisata edukasi, jadi selain dapat melon, selain dapat senang juga dapat ilmu. Warna putih yang dekat sama kulit itu kan rasanya nggak ada rasanya, hambar kan. Tapi kalau yang ini tadi sampai bawah dekat kulit itu masih manis dan melonnya itu juicy banget. Pengunjung dapat berkunjung ke greenhouse pada saat masa panen tiba. Untuk harga buah melon premium ini cukup dibanderol dengan harga Rp40.000 saja per kilogramnya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Bisma, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, dalam perjalanannya selama 35 tahun, MNC Group terus berkembang pada 4 bisnis strategis, media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment, hospitality, serta energi. 35 tahun berkarya membangun masa depan bersama, MNC Group selalu berkreasi dan berinovasi, memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. MNC Group menggelar syukuran dan puncak perayaan hari ulang tahun ke-35 di studio RCTI Plus Kebonceruk, Jakarta Barat. Acara bertajuk Membangun Masa Depan Bersama menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Hari Tanu Sudibyo ini untuk terus bertumbuh positif dan inovatif demi kemajuan bangsa. Di perayaan HUT MNC Group ini turut dimeriahkan dengan penampilan sejumlah artis ternama Indonesia. Tak hanya itu, dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, sejumlah unit bisnis MNC Group yang berpartisipasi dan menjadi pemenang dalam event MNC Sports Competition turut menerima apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibyo.
bahwa dalam perjalanannya MNC Group itu banyak melakukan terobosan-terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya sangat berharap ke depan dengan makin dewasa, makin kuat timnya, ya, saya rasa MNC Group akan kembali seperti dulu lagi. Harapan kedepannya untuk MNC Group yang ini 35 tahun selalu sukses dan selalu menjadi trendsetter ke depan. Sementara co-CEO MNC Group Angela Tanusudipyo optimistis kedepannya MNC Group bisa menjadi pelopor inovasi industri kreatif di Indonesia. Tentu harapan saya bisa terus berkolaborasi dan dengan semua pihak yang terkait membangun MNC Group ini menjadi terdepan, pelopor inovasi di Indonesia di semua industri yang kita geluti, dan saya mewakili generasi muda tentunya semoga MNC Group ini menjadi rumah inovasi bagi generasi muda dan kaum perempuan. Dalam kesempatan ini, para karyawan pun juga nonton bareng pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai bentuk dukungan MNC Group kepada Timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, suami kecanduan judi online, ratusan istri di Bojonegoro mengajukan gugatan cerai. Ya, suami tak mampu memenuhi tanggung jawab finansial kebutuhan sehari-hari. Ratusan istri di Bojonegoro mengajukan perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ada 978 istri yang mengajukan perceraian, di mana alasan utamanya karena suami kecanduan judi online. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, ada 2.360 perkara cerai dengan faktor ekonomi yang jadi masalah utama. Kecanduan judi online menyebabkan banyak suami tak mampu memenuhi tanggung jawab finansial kebutuhan sehari-hari. Tengkarannya itu akan berimbas pada KDRT. Terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kecanduan judi online berdampak negatif terhadap keluarga. Pemerintah harus bergerak cepat untuk memberantas para pengendali judi online yang masih beroperasi di Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.